afternoon and welcome to Sportmax, more than just sport. Nah, siang ini kita bakal nongkrong-nongkrong sama salah satu atlet surfer, tapi dia kayak saya nih pemirsa. Cewek! Oi, oi, siapa dia? Langsung aja ikuti saya ya. Langsung aja ini, Gemala anaknya. Halo Gemala. Ini mungkin kayaknya udah sering ditanyain dan bosen kalian dijawab. Tapi pemirsa Sportmax perlu tahu, sejak kapan sih Gemala menekuni dunia surfing dan apa sih yang membuat Gemala tertarik di dunia surfing sendiri? Aku pertama kali belajar surfing itu tahun 2000. Umur? Umurnya silakan ya, oke. Kalau saya jawab, Pokoknya masih muda ya. Ada sensor sendiri gitu. Pokoknya masih muda lah ya. Kayak sekarang juga masih muda. Kayak mentok gitu umurnya. Udah berapa tahun? Ini udah 15 tahun surfing. Terus waktu pertama kali belajar itu emang nggak ada niat. Gak ada referensi apa-apa, gak ada gitu ya? Pokoknya tiba-tiba ada yang nyetuk, kita belajar surfing yuk kan ngisi liburan gitu kan. Terus kan, apa itu ya surfing ya? Kayaknya belum pernah lihat gitu kan, kecuali di TV gitu ya. Terus saya nekat gitu di desa Jawa Muda sih ya. Oke, ayo kita ke pantai. Dan pas nyampe di sana, seneng banget kan ngeliat anak-anak kecil pada bolak-balik di papan gitu. Dan akhirnya wah ini kayak menarik dan emang suka suasananya gitu. Jadi atmosfernya, ya suka matahari. Langsung bisa berdiri nggak tadi Bapak? Wah jangan harap. Butuh berapa lama tuh? Jadi waktu itu aku belajarnya setiap 2 minggu sekali. Karena masih sekolah kan. Jadi nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap minggu, juga jauh harus nyetir sendiri gitu, capek. Akhirnya baru 4 bulan baru bisa. Dan sekarang jadi profesional loh. Udah pernah menangin kejuaraan apa aja sih Gemala? Ya. Waktu di Malaysia, waktu Grand Competition itu juara 1. Bergengsi misalnya. Aduh, apa yang bergengsi ya? Yang bergengsi saking banyaknya lupa nih. Oh, nggak pernah dihafalin. Terus waktu di Cimaja itu pernah juara 3, itu kompetisinya ke silver. Terus waktu di Keramas Bali, kemudian pas di Mentawai itu gagal. Tapi senang dengan alamnya gitu. Hobi ya jadinya ya. Iya. Tadi iseng-iseng jadi profesional, jadi ngasilin duit juga sekarang. Amin. Bisa dibilang salah satu ikon atlet surfer wanita ya di Indonesia. Tapi kalau untuk Sportmax kita punya ikon apa ya untuk minggu ini? Langsung aja check this out for the icon. Jika ditanya kompetisi apa yang paling brutal di dunia, mungkin salah satu jawabannya adalah Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dengan menganut sistem permainan bertarung bebas, tak jarang dua petarung yang bertanding mengakhiri kompetisi dengan wajah lebam. Bagi kaum hawa, UFC jelas mengerikan. Tapi tidak bagi wanita yang satu ini nih pemirsa, Ronda Rousey. Gadis pirang kelahiran California, Amerika Serikat ini memang tengah mendunia berkat prestasi luar biasanya di ajang UFC. Bayangkan saja pemirsa, sejak bergabung dengan UFC pada November 2012 lalu, Rousey sudah menorehkan rekor yang membuat minder kaum pria, yaitu 11 kali kemenangan dari 11 pertarungan, di mana 9 kemenangan diantaranya terjadi karena lawan yang menyerah di tengah pertandingan. Salah satu kemenangan spesial Rousey terjadi pada 1 Maret lalu. Kala itu, Rousey hanya butuh 14 detik untuk melumpuhkan Cat Zingano. Sejak itulah, Rousey dinobatkan sebagai juara UFC kelas bantam yang belum terkalahkan hingga saat ini dan menjadi petarung wanita dengan bayaran paling tinggi di UFC. Tapi di balik kesuksesannya di UFC, siapa sangka Rousey dulunya adalah seorang gadis yang memiliki masalah dalam pengucapan kalimat dan sempat mengalami kehidupan yang keras sejak ditinggal ayahnya. Untuk melupakan sang ayah, Rousey yang kala itu menginjak usia 11 tahun akhirnya menekuni olahraga bela diri judo.
Prestasi demi prestasi pun ditorehkannya di olahraga ini, mulai dari juara dunia judo junior tahun 2004, juara Pan American Games di tahun 2007, hingga medali perunggu di Olimpiade Beijing tahun 2008. Dari sinilah Rosie mulai mengenal seni bela diri campuran atau mixed martial arts, kemudian tampil UFC. Di luar dugaan, kesuksesan Rosie di atas ring ini ternyata membawanya ke panggung Hollywood. Bermodalkan keterampilan tarungnya yang oke, Rosie beberapa kali tampil di sejumlah film aksi seperti The Expendables 3 dan Fast and Furious 7. Rencananya masih ada 2 judul film yang akan dibintangi Rosie, yaitu Entourage dan Miles 22, di mana ia akan beradu akting dengan jagoan pencaksilat Indonesia, Iko Uwais. Papan luncur untuk skateboarding terus berevolusi. Seperti apa papan skateboard yang didesain untuk masa depan? Don't go anywhere, stay tuned on Sportmax. Back again with Gemala Hanafiah. Nah, Gemala, kalau tadi udah cerita soal awal mulai surfing, ada nggak sih pengalaman apa ya, kocak, dibilang malu-maluin atau gimana, misalnya kayak tergulung ombak atau jatuh pas kompetisi, atau apa sih pengalaman yang paling nggak terlupain? Jadi emang pengalaman paling memalukan kayaknya waktu pertama kali kompetisi. Oke. Jadi kan kompetisi kan nggak cuma sekedar skill doang kan, tapi mungkin lebih ke mental sih kalau buat gue sendiri. Jadi waktu pertama kali itu malah nggak bisa napas. Jadi kayak sepet gitu kan, karena saking tegangnya. Tegang, nervous ya. Nervous gitu. Terus pedal juga kayaknya tangan lemes banget gitu kan. Terus yang biasanya waktu itu kan di Cimaja, biasanya ambil ombak tuh gampang banget. Ini kok susah banget. Latihan gampang, Latihan gampang, pas kompetisi susah banget. Dan gitu dapet, itu jatuh gitu, kayak malu-maluin banget gitu kan. Terus sampai pada saat datang ombak besar gitu, terus mikir, aduh yang dapet. Tapi lihat, ini gede banget. Tapi rasa takut tuh hilang, yang ada pengen, ini harus ngambil gitu kan. Akhirnya yang bilang besar itu dan setebak hasil ya. Oh iya, pasti menakjubkan. Oh, tapi jangan kegulung. Ternyata berbalik. Ya udah. Tapi berarti kalau kita mau ambil ombak itu rasa deg-degan ya? Sampai sekarang nggak sih itu? Tergantung ombaknya sih, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya baru, belum pernah main di sana, terus ombaknya kelihatannya bentuknya agak-agak heavy gitu, itu masih ada tegang-tegangnya. Tapi begitu selesai ngambil, berhasil, itu puasnya juga banget ya. Sampai malam. Karena besok-besok kan masih nyengir-nyengir gitu ya. Oke, nah ya selain ngomongin surfing, kayaknya Gemala ini kan juga punya hobi-hobi lain banyak kan. Kalau dengar sekarang juga nulis buku kan? Iya, lagi nulis buku kedua. Apa sih sebenarnya hobi-hobi lain, kegemaran lain, aktivitas olahraga lain mungkin yang dipunyai? Olahraga lain ya? Apa ya? Jalan-jalan mungkin juga salah satu olahraga kan ya? Oh iya. Kalau lihat di bukunya, blognya ya. Iya, jadi emang kalau nulis blog itu gara-gara sering traveling terus ngerasa sayang. Kalau pengalamannya itu jalan begitu aja, karena aku lupa. Oh, oke. Jadi itu harus ditulis. Nah, karena ditulis, akhirnya ada penerbit yang lihat, oh God, ternyata ceritanya cukup unik, yaitu mungkin ada surfingnya gitu kan. Dia tawarin bikin buku. Diterimalah tawaran itu, bikin buku, ternyata susah. Itu revisi berkali-kali, ternyata nulis blog dan nulis buku tuh beda banget gitu. Setelah itu berhasil, kemudian terbit tahun lalu, lagi nulis buku kedua, plus lagi bikin digital dokumenter sekarang. Berarti tapi tetap fokusnya untuk nulis buku itu lebih banyak tentang surfing ya tetap? Tentang traveling, karena buku kedua ini bukan tentang surfing. Oh, kalau buku pertama banyak tentang surfingnya juga ya? Tetap salah satu olahraga kecintaan ya? Iya. Oke deh. Soalnya pengen banget nunjukin bahwa Indonesia tuh luar biasa banget ke orang Indonesia sendiri. Pantainya apalagi ya? Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan nanti akan kita kerjain juga nih Gemala dalam beberapa pertanyaan dengan waktu nih. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu tayangan dari Unique Sport berikut ini. Trampolin selama ini dikenal sebagai permainan. Tapi alat yang biasa digunakan untuk meloncat-loncat ini kini bisa juga digunakan sebagai media olahraga.
Yap, seperti yang kamu lihat berikut ini. Di area seluas 3.250 meter persegi di Sky Zone, California ini, kamu bisa meloncat-loncat dengan riang. Namun, efeknya seperti berolahraga di pusat kebugaran. Olahraga ini disebut Skyrobics. Skyrobics cocok untuk segala umur dan melatih seluruh bagian tubuh dan sistem peredaran darah. Latihan Skyrobics selama 1 jam diyakini dapat membakar 1.000 kalori. Tapi untuk melakukan olahraga ini harus berhati-hati karena meloncat di atas trampolin rawan cedera. Selain Skyrobics, trampolin juga bisa digunakan untuk melakukan olahraga yang satu ini. Yes, Bossa Ball. Olahraga ini sangat unik karena memadukan beberapa jenis olahraga sekaligus, yaitu voli, sepak bola, senam, capoeira, dan tentunya permainan trampolin. Cara bermainnya mirip olahraga voli, hanya saja dalam Bossa Ball, semua anggota tubuh bisa digunakan untuk mengontrol bola. Bossa Ball sendiri diciptakan oleh pria asal Belgia bernama Philip Eyckman pada tahun 2004. Saat ini, beberapa klub olahraga Bossa Ball telah menyebar di berbagai belahan dunia, di antaranya Brazil, Jerman, Belanda, Singapura, dan Arab Saudi. Tak hanya Skyrobics dan Bossa Ball, trampolin juga bisa digunakan untuk melakukan aksi freestyle, seperti tramp wall. Dalam tramp wall, para freestyler menggunakan objek dinding dan trampolin untuk melakukan aksinya. Keterampilan olah tubuh seperti parkour sangat dibutuhkan untuk berpindah posisi. Itulah tadi beberapa olahraga unik yang lahir dari permainan trampolin. Saksikan terus Sport Max untuk informasi olahraga unik lainnya. See you next time, guys! Papan skateboarding biasanya memiliki 4 buah roda yang terpasang di sebuah papan memanjang. Tapi, pernahkah kamu membayangkan bentuk skateboard di masa depan? Nah, Sport Max kali ini akan mengajak kamu untuk mengenal 3 papan luncur yang futuristik. Apa saja itu? Langsung saja kita lihat desain yang pertama, yaitu One Hill. Sesuai dengan namanya, One Hill adalah jenis skateboard elektrik yang menggunakan 1 roda berukuran besar dan tebal di bagian tengah. Dengan roda inilah, One Hill dapat melahap berbagai medan, baik jalanan beraspal maupun tanah bergelombang. One Hill dilengkapi dengan sebuah motor listrik berdaya 500 watt. Dengan motor ini, One Hill mampu memacu kecepatan hingga 19 km per jam. Mengendarai One Hill sangatlah mudah, di mana penggunanya hanya perlu naik ke atas papan, mencondongkan badan ke depan untuk bergerak maju, atau ke belakang untuk mengerem dan berhenti. Soal harga, One Hill dibanderol seharga 19 juta rupiah. Wow! Dari One Hill, kita lihat desain skateboard futuristik selanjutnya, yaitu Orbit Wheels. Diciptakan oleh Hemaker Skelmer, Orbit Wheels hanya berupa 2 roda mandiri yang tidak dilengkapi dengan papan sama sekali. Untuk memainkan Orbit Wheels, para pengguna harus menempatkan kakinya di 2 buah roda khusus untuk meluncur. Kelebihan Orbit Wheels adalah kemampuan manuvernya yang lebih lincah ketimbang skateboard biasa. Orbit Wheels dibanderol dengan harga $100 Amerika atau sekitar Rp1.300.000. Desain skateboard futuristik terakhir adalah hoverboard. Skateboard ini didesain tanpa roda alias bisa melayang. Ide untuk membuat hoverboard sebenarnya lahir dari film berjudul Back to the Future yang kemudian dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Amerika Serikat.
Untuk bisa melayang, hoverboard dikendalikan 4 mesin berbentuk piringan yang mengeluarkan medan magnet yang bertolak belakang dengan arus permukaannya. Sebagai catatan, hoverboard hanya bisa dipakai pada permukaan aluminium atau tembaga. Hoverboard hingga kini masih terus dikembangkan. Rencananya, skateboard melayang ini akan dipasarkan pada Oktober 2015. Ingin menekuni seni bela diri capoeira? Jangan kemana-mana, tetaplah di Sport Max. Back again in Sport Max, dan kita sekarang pindah posisi duduknya karena it's time to 20 seconds challenge. Geng. Biar tegang dikasih musik. Oke. Jadi cara mainnya kita ada 6 pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat karena 6 pertanyaan itu harus bisa terjawab dalam jangka waktu 20 detik, dan kalau misalnya kira-kira nggak ngerti 2 detik, 3 detik pas bilang aja kayak gitu. Jadi kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Are you ready? Ini nggak kayak main ombak kok, lebih gampang ya. Jadi ini adalah pertanyaan selanjutnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tempat kopi favorit? Mentawai. Oke. Siapa mentor sekarang? Jeng. Surfer favorit dunia? Kelly. Oke. Film yang mengangkat tema sakit? Blue Crush. Presiden ketiga Indonesia? Habibie. Iya, waktu habis. Baik, jadi ada 2 pertanyaan yang tidak terjawab di sini. Satu ragu-ragu ya tadi ya. Habibie benar kok, Habibie presiden ketiga. Menpora sekarang namanya Imam Nahrawi. Aduh, belum pernah ketemu. Nanti kenalan dulu ya. Oke. Oke, jadi overall bisa jawab semua pertanyaan, kita tepuk tangan dulu. Yeay. Kita minum dulu Oke, biar tegang. Biar lega. Nah, oke, sambil kita minum-minum pemirsa, kita akan simak tayangan menarik dari komunitas yang dibahas oleh Sport Max kali. Apa itu? Check this out in Sport Unity. Capoeira, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan olahraga asal Brazil ini. Di Sport Unity kali ini, Sport Max akan mengajak kamu untuk mengenal salah satu komunitas capoeira di Jakarta, yaitu komunitas Kadara Capoeira. Kadara berdiri sebenarnya sejak 2003. Ya, kami rata-rata suka budaya Brazil, bukan hanya tarian samba ya. Mungkin orang-orang tahunya samba, tetapi ada unsur bela dirinya, itu capoeira sendiri. Jadi ada tariannya juga di situ. Tahun 2008, berarti sekitar 7 tahun. Kenapa memilih capoeira? Karena capoeira itu kita bisa belajar banyak, kita bisa belajar bahasa, kita bisa belajar main instrumen, kita juga bisa belajar akrobatik, kita juga bisa belajar nari, kita juga bisa belajar nyanyi, pokoknya banyak hal. Berbagai gerakan atraksi dari capoeira biasanya diiringi alunan musik ala Brazil. Nah, alat musik yang dipakai untuk mengiringi olahraga ini ada 3 jenis. Di antaranya, alat musik berimbau yang berbentuk lengkungan kayu dengan tali senar yang dipukul dengan sebuah kayu kecil untuk menggetarkannya. Lalu atabak, alat musik yang berbentuk seperti gendang besar. Dan yang terakhir adalah pandeiro. For Indonesia, is very good because how they training, how they accept the culture, how they enjoy very deep. Yeah, what they here training for hour, and they don't get tired. They get work early, and I think they come training and they get tired and they very hungry for learning. And every time I'm back here and see how they grow. Teknik bermain capoeira dalam komunitas Kadara lebih mengajarkan 2 gerakan, yaitu gerakan benjela, gerakan dari atas ke bawah dengan kecepatan sedang, serta gerakan regional, yaitu gerakan atas dengan kecepatan cepat yang disesuaikan dengan alunan musik. Banyak juga anak capoeira yang cewek-cewek. Kita waktu itu dulu sempat beberapa tahun yang lalu anak-anak capoeira di Jakarta dan sekitarnya sempat bikin namanya Hoda Feminina.
Jadi pada khusus untuk capoeira khusus untuk perempuan-perempuan, kita di situ jogo bareng, main bareng gitu. Banyak perempuan yang ikut capoeira. Bagi kalian yang berminat bergabung dengan komunitas Kadara, langsung saja datang setiap hari Kamis pukul 8 hingga 10 malam di pintu 4 Hall Gulat Senayan, serta hari Minggu pukul 1 siang di kawasan Gedung Manggala Wanabakti lantai 4. Iya, nggak kerasa udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng Gemala Hana. Ya saking serunya nih, kayak juga saya tertarik nanti nyoba surfing. Boleh nggak diajarin? Boleh banget, santai aja. Nggak terlalu tua kan ya? Yang penting Nggak apa-apa ya. gede aja. Baiklah, kalau gitu. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak sih kasih tips and trick dulu buat pemirsa Sportmax yang tertarik untuk mencoba olahraga surfing ini, khususnya buat yang cewek-cewek, karena biasanya cewek takut gitu kan, dan lain-lain. Pasti kalau ceweknya takutnya hitam kan. Oh iya benar. Sebenarnya yang pertama jangan takut hitam, bisa berenang. Kemudian yang penting niat aja. Udah deh kalau udah ada. Go with it aja Just ya. go with it. Udah. Tapi ini udah 15 tahun main surfing juga buktinya kinclong-kinclong aja nih ya. Luluran. Oh ya udah kalau gitu. Oke pemirsa, thank you for watching Sportmax. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Marily Jahati dan Gemala Hana. see you and bye. Dadah.